Tapi aku ngelihat ada api, ada kobaran api, ada bakar-bakaran sesuatu, bakar ban atau enggak ada pagar-pagar duri di mana-mana. Itu aku ngelihat sebenarnya. Dalam penerawangan batin saya ngelihat banyak orang yang akan terus di PHK atau akan terus diberhentikan, dan jumlahnya itu makin banyak. Posisinya sebenarnya posisi gempanya ada di beberapa titik yang aku lihat. Ada di titik Pulau Sumatera, tapi saya nggak bisa bilang provinsi apa. Tapi juga pesisir Jawa juga kurang oke. Ekonomi makin lemah, tambah lemah. Orang yang ada yang punya jabatan atau punya kekuatan di uang juga makin ada juga. Jadi ya tidak seimbang. Sakit rasanya. Di saat pas dapat kerjaan yang enak, dapat gaji yang enak, ternyata kena PHK, rasanya hancur. Oke. Dek, melihat Indonesia sekarang ini kan lagi gempar-gemparnya kan, apalagi setelah Lebaran, sebelum Lebaran dan setelah Lebaran ini akan banyak demo. Itu bentar lagi nih akan demo. Iya. Nah, gimana sih deh prediksi atau terawangannya Dede ini terkait negara ini? Apakah nanti akan ada peristiwa kerusuhan besar-besaran lagi? Oh, oke. Dan baik, secara mata spiritual dan mata batin aku sebenarnya aku ngerasa sebenarnya ini masih bisa terjadi lagi gitu, kejadian-kejadian yang kelam pada masa lalu. Cuma hanya saja untuk korban jiwa ataupun dalam ramalanku untuk memakan korban yang begitu banyak, itu mungkin itu aku belum lihat atau itu belum terjadi. Tapi aku ngelihat ada api, ada kobaran api, ada bakar-bakaran sesuatu, bakar ban atau enggak ada pagar-pagar duri di mana-mana. Itu aku ngelihat sebenarnya. Cuma kalau dikatakan kesusahan yang sangat parah sih sebenarnya enggak juga, karena aku belum dapat vision itu. Cumanya memang harus berhati-hati di bulan, khususnya di tahun ini, karena situasi pemerintahan, situasi ekonomi itu tidak seimbang. Jadi kita harus hati-hati juga dalam kalau misalnya kita mau keluar rumah atau apa, kita harus banyak doa sebenarnya. Bikin lamaran satu aja berapa? Hampir 20.000 itu satu lamaran. Belum 2, belum 3, belum ongkosnya, belum buat makan kita, buat adik-adik saya. Tapi pas nyampe PT atau pas nyampe di Snaker atau BKK atau yang lainnya, kita tidak diterima. Terus tiap hari kayak gitu. Mau sampai kapan? Tolonglah Pak. Nah, untuk terkait itu kan pasti ada dampak lumayan, itu pasti ke ekonomi. Kalau Dede bisa terawang nggak tentang PHK besar-besaran nanti itu dampaknya seperti apa? Atau akan banyak banget pengangguran ya? Iya, dalam penerawangan batin saya ngelihat banyak orang yang akan terus di PHK atau akan terus diberhentikan, dan jumlahnya itu makin banyak. Dan aku ngerasa kita nih kayak diseleksi alam gitu, sama sesuatu yang tidak seimbang. Jadi aku ngerasa alam semesta itu lagi tidak baik-baik saja. Lagi ada semacam PHK itu malah makin banyak, dan dampaknya kasihan juga. Jadi yang nggak, orang ekonomi lemah makin susah, dan makin cari kerjaan baru juga susah. Jadi itu dampaknya. Makanya ya kita bersyukur kalau kita punya kerjaan ya dijaga baik sama banyak-banyak mawas diri. Semoga kita nggak kena seleksi alam gitu, karena seleksi alam sangat kejam dalam bidang pekerjaan juga. Jadi ya bisa banyak PHK dan makin banyak. Kan ini udah mau masuk ini ya, dan banyak orang kayak wanti-wanti bakalan demo yang revisi RUU kemarin itu bakalan berdampak kalau nanti akan terjadi tragedi Mei 98 seperti kemarin. Nah, Dede terawang bisa lihat gak itu bakalan terjadi lagi di tahun ini atau tidak separah itu atau gimana? Akan terjadi lagi di tahun ini, tapi tidak separah zaman dulu, tidak separah gimana-gimana, masih bisa diantisipasi.
masih bisa diatur biar nggak terlalu parah-parah banyak dan tidak ada menimbulkan korban jiwa yang banyak. Nah, untuk dari pesan atau mungkin hubungan secara spiritual ya, alam dengan keadaan pemerintah itu sebenarnya ada nggak sih? Atau itu cuman hanya hanya syarat karena kita tinggal di Indonesia yang dengan alam gitu? Sebenarnya alam semesta itu tidak baik-baik saja, bukan di Indonesia tahu. Sebenarnya banyak banget negara-negara yang sedang tidak baik-baik saja juga. Jadi aku ngelihat hubungan alam semesta pun, sebenarnya alam semesta juga udah memberi tanda loh. Dalam ramalan saya melihat banjir juga, air bandang. Itu sebenarnya syarat satu persatu. Alam sedang memberitahu kita, alam sudah lagi memberi pesan ke kita agar kita tuh lebih baik lagi sebenarnya. Jadi alam semesta udah memberikan tanda, entah itu kebakaran hebat di negara A, kemudian nanti ada air di negara B. Itu sebenarnya kita lagi diperingati untuk kita bersatu supaya alam semesta juga baik-baik juga sih. Sebenarnya itu yang menurut penerawangan seorang indigo sih. Masih ini secara global, secara keseluruhan. Jadi aku ngelihat gempa masih ada gitu, apa yang terjadi di Bangkok ya, sama Myanmar kemarin kan juga sempat kejadian gempa ya. Di negara-negara lain juga masih ada gempa juga. Kemudian untuk negara Indonesia sebenarnya khawatirnya saya berujung pada air gitu, tapi ya tidak menutup kemungkinan negara-negara lain itu mengalami gempa juga, kebakaran kah, seperti itu sih, masih ada. Nah, kalau untuk memakan korban jiwanya deh, kan kalau air nih, nah persisnya itu kalau di Indonesia kan diwanti-wanti dari kemarin hujan nggak yang alam. Nggak ini banget. Mungkin ada terawangan khusus nggak di situ, diprediksi itu pas kapannya atau? Kalau untuk pasnya kapan sebenarnya masih berubah-ubah tergantung cuaca. Tapi kalau namanya banjir, namanya air sebenarnya tiap tahun kan pasti ada ya. Cuma yang parah tahun keberapa atau sebelumnya mungkin itu yang beda. Nah aku ngelihat iya masih banyak sih. Tapi mungkin sebenarnya pertengahan tahun juga masih rawan. Ya di bulan Juni, Juli seperti itu. Walaupun kemarin sempat terjadi di Februari ya, kalau nggak salah Januari Februari itu udah masuk air yang tinggi. Saya ngelihat di pertengahan tahun pun masih bisa terjadi lagi gitu sih. Kalau tsunami sampai badai hujan kayak gitu terjadi? Kalau tsunami saya rasa insya Allah mudah-mudahan nggak ada ya. Semoga nggak ada menurut penerawan saya. Tapi ya hujan deras yang sangat tinggi sehingga longsor itu juga masih terjadi sih. Gempa yang besar banget nanti di Indonesia? Ada. Gempa posisinya sebenarnya posisi gempanya ada di beberapa titik yang aku lihat. Cuma belum tentu ini juga bisa terjadi atau belum tentu terjadi juga. Cuma ramalan saya ada di titik Pulau Sumatera, tapi saya nggak bisa bilang provinsi apa. Tapi juga pesisir Jawa juga kurang oke. Itu sih. Kalau untuk kecelakaan bakalan ada ini nggak terjadi pesawat jatuh atau di kapal? Kalau untuk pesawat sebenarnya mudah-mudahan enggak ya. Mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Cuma untuk kecelakaan darat makin banyak. Seperti kereta, kemudian juga di tol Cipularang, hal-hal kayak gitu. Di luar dugaan itu mobilnya ada yang copot rodanya, ada yang koplingnya dol, remnya kayak gitu-gitu. Sampai kepalanya pecah, keluar darah. Itu aku masih lihat sih. Jadi masih ada gambaran kecelakaan mematikan. Iya, ternyata alam semesta itu tidak bisa selaras dengan ego manusia pada zaman 2025 dan zaman kita sekarang. Karena menurut saya tuh sebenarnya alam semesta udah sering memberi tanda pada kita untuk kita jauh lebih baik sebenarnya. Cumanya manusia-manusianya yang kayak nggak peka gitu. Nah hubungannya sebenarnya alam semesta dengan manusia tuh pasti ada hubungannya. Ketika kita selaras, misalnya ambil contoh di Pulau Bali, misalnya kita toleransi, kemudian masih menganut sistem menghormati satu sama lain yang tenang gitu, itu alam semesta juga nggak akan reok sebenarnya. Itu sih sebenarnya kalau menurut aku. Dan pengaruhnya
takutnya ke Indonesia ini bakalan karena dolar udah makin naik. Jadi ekonomi Indonesia ini gimana? Soalnya tuh kayak setelah dari situ pemerintah kayak lepas tangan dan makanya PHK jadi banyak. Mungkin bisa ditahu nggak ini sampai kapan nih perang dagang ini? Atau berhenti di sini aja atau nanti dampaknya ya semua orang mati kelaparan? Kalau sampai mati kelaparan dampaknya sebenarnya aku masih belum lihat ke arah sana. Cuman pasti ada dampaknya secara mental, secara kerjaan, pasti semua kita kena dampaknya sih. Itu sih. Pengangguran PHK. Pengangguran PHK sudah menjamur kemana-mana dan susah gitu ya. Menurut saya ya miskin, mungkin bukan miskin ya, ekonomi makin lemah, tambah lemah. Orang yang ada yang punya jabatan atau punya kekuatan di uang juga makin ada juga. Jadi ya tidak seimbang. Menurut Raikyo sih, menurut saya sih sebenarnya lagi caur maut banget, bener-bener ya kurang oke. Baik. Kalau untuk penjualan perdagangan secara offline dan online, jadi kayak sekarang kan orang lomba-lomba untuk jualan di online. Iya. Itu juga lagi kencang sekarang. Udah reda terus nanti kencang lagi apa gimana nih perbandingan offline sama online ini mereka butuh, tapi siapa nih bakalan kencang? Ataukah teknologi AI akan berperan besar? Jadi, iya, teknologi AI akan berperan besar dan sebagian fungsi dari manusia-manusia normal juga lainnya akan tergantikan dengan teknologi. Jadi ramalan aku juga ngerasa bahwa baik offline maupun online itu masih ada kayak balap-balapan sih menurut aku kayak gitu. Ntar online, ntar offline, tapi online tiba-tiba menukik tajam, kemudian offline agak turun dan seperti itu sih. Baik. Oke, ngomong-ngomong koruptor sebenarnya dalam yang aku lihat dalam Vision itu makin banyak, tapi makin ditangkap-tangkepin. Kalau artis, misalnya artis gitu ya, kalau yang terkena narkoba dan segala macam itu kan hal yang setiap tahun pasti ada ya. Itu bukan ramalan sebenarnya, tapi artis-artis public figure yang terjerumus dalam money laundering atau money things, mungkin itu yang luar biasa terjadi. Jadi ya itu sih. Tapi kalau narkoba ya mungkin sering banget terjadi hal-hal seperti itu. Saya bukan gampangin orang narkoba itu biasa, enggak. Tapi saya ngelihat artis-artis kayak terjerumus kasus, bukan kasus narkoba tapi lebih ke arah uang. Kemudian juga pokoknya adalah kasus-kasus seperti itu. Entar penipuan, entar menjatuhkan si A sama si B, artis-artis ini berantem kayak gitu. Itu aja sih sebenarnya. Kalau untuk wabah dalam penyakit, kalau saya lihat sebenarnya bukan seperti COVID ya, tapi lebih ke arah pneumonia. Kayak sistem paru-paru dan segala macam, udara yang tidak baik. Jadi intinya adalah poin yang saya ingin sampaikan di sini sekalian conclusionnya sebenarnya adalah kita harus banyak doa, kita harus banyak kuatkan spiritual kita. Apa yang terjadi di tahun 2025 ini semoga tidak terhempas ke kalian gitu. Jadi kena PHK lah, atau bencana lah. Moga-moga itu nggak kejadian. Jadi ya kita harus banyak doa, banyak berbuat baik kepada semua umat manusia, baik yang rambutnya pirang, rambut putih, segala macam, kulit sawo matang, kulit ini. Kita harus banyak berbuat baik. Semoga insya Allah mudah-mudahan gak terjadi apa-apa.